Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hendak mengambil faidah dari petunjuk suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, An bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa la yazadu rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba wa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazadu rajulu yakdhibu wa yatakharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan ke surga. Dan senantiasa seorang berbuat jujur dan ia mengulang-ulang kejujuran sampai tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan berhati-hatilah dari sikap dusta, karena sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu menghantarkan kepada neraka. Dan sentiasa seseorang itu berdusta dan ia mengulang-ulangi kedustaan sampai akhirnya tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah, secara ringkas 6 faedah kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, seluruh umat, baik yang kafir ataupun yang muslim, baik orang baik ataupun orang yang buruk, baik orang jahilah ataupun orang yang mukmin, baik orang yang berada di belahan timur, di belahan barat, di belahan utara ataupun selatan, dan di belahan bumi manapun, semua itu sepakat bahwasanya jujur adalah sifat terpuji dan sebaliknya dusta adalah sifat tercela. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, jujur itu adalah ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, rawahu at-Tirmidzi. Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata, aku menghafal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu adalah keraguan-raguan. Jadi ikhwati fillah, bahwasanya dalam kenyataannya kita bisa menyaksikan dan kita bisa merasakan bahwasanya satu kedustaan itu akan menghasilkan kedustaan selanjutnya. Sebaliknya, satu sikap kejujuran akan diikuti oleh kejujuran yang lainnya. Ini adalah sebuah prinsip ya. Lalu selanjutnya faedah yang ketiga, yaitu jujur adalah pokok atau pondasi semua perbuatan baik.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ia berkata, pokok amalan hati itu semuanya kembali kepada kejujuran atau as-sidqu, dan lawannya adalah kedustaan atau al-kadzib. Dan lawan dari kejujuran itu akan menghasilkan riya, ujub, sombong, bangga, kemudian menolak kebenaran, berbuat keburukan, kelemahan, kemalasan, kemudian pengecut, dan lain sebagainya, yang mana ini semua adalah akarnya dari kedustaan atau al-kadzib. Ini faedah yang ketiga. Selanjutnya ikhwati fillah, faedah yang keempat, terkadang sifat jujur itu mendatangkan kepahitan atau sesuatu yang tidak enak. Akan tetapi pada akhirnya pasti mendatangkan kebaikan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-119 yang berbunyi, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah SWT berfirman, ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Ya, ini suatu prinsip ya, bahwasanya kejujuran terkadang terasa pahit, akan tetapi ya akhirnya itu pasti kemenangan dan kesuksesan, baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu faedah yang kelima, kejujuran itu derajatnya di bawah kenabian dan di atas para syuhada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, alhamdulillah. Ini adalah derajat yang sangat tinggi bagi orang-orang yang jujur. Yang terakhir ikhwati fillah adalah pengamalan. Hanya satu kita petik sebagai pengamalan adalah kita bersikap jujur dimanapun dan dalam kondisi apapun, ya. Baik ketika kita ridho ataupun kita marah, baik ketika bercanda ataupun ketika serius, baik kepada orang yang besar ataupun terhadap orang yang kecil. Ini terutama bagi orang tua di dalam keluarga terhadap anak-anak yang masih kecil, maka jangan membohongi mereka. Ketika kita telah menjanjikan untuk memberikan sesuatu, maka tepatilah janji itu. Karena ketika anak mengetahui bahwasanya kita berdusta, kita berbohong, maka itu adalah satu pendidikan yang buruk bagi anak-anak kita. Kemudian juga kita jujur tatkala dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan terancam dan lain sebagainya. Demikian pula jujur itu mencakup 3 amalan, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan atau perbuatan. Amalan hati ini mengandung 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keyakinan atau akidah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian amalan lisan, yaitu mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika hitam dikatakan hitam, ketika putih dikatakan putih, tidak mengatakan abu-abu. Demikian pula ketika iya dikatakan iya dan tidak dikatakan tidak. Demikian pula ketika benar dikatakan benar dan salah dikatakan salah, dan lain sebagainya.
Lalu terkait dengan perbuatan, maka ini adalah pengamalan yang sesuai dengan datangnya syariat yang telah diutus kepadanya sebuah utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan dua hal, dengan melaksanakan perintah-perintah Al-Khaliq atau pencipta dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian ikhwati fillah kajian singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dimudahkan untuk bisa jujur dimanapun dan dalam kondisi apapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.